Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, tawuran antar pelajar kembali terjadi di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, 2 pelajar tewas. Kedua kelompok terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Tawuran bermula saat salah satu kelompok pelajar dengan menggunakan sepeda motor menyerang kelompok pelajar lainnya di Jalan Pantura, Urip Sumoharjo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Rabu malam. Melihat kejadian ini, warga sempat membubarkan tawuran, namun banyaknya pelajar yang membawa senjata tajam membuat warga mengaku kewalahan untuk menghentikan tawuran. Dalam insiden ini, 2 orang pelajar tewas. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP, sementara korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Kita ada keramaian tuh saya keluar tuh. Wah, katanya ada keributan antar pelajar yang saya tahu tuh. Nah, kebetulan saya dengar info itu ada korban yang luka dan juga ada yang meninggal. Ikut membubarkan. Saya juga sempat ngikutin juga tuh. Ternyata ada korban juga tuh yang nabrak yang listrik. Boleh tahu bang, mereka pada bawa senjata tajam atau gimana sih bang? Kelihatannya sih bawa senjata tajam. Di tengah hiruk-pikuk permasalahan kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis di berbagai wilayah di Indonesia, di Palembang, Sumatera Selatan, program makan bergizi gratis berjalan lancar dengan menu bervariasi dan disambut baik siswa. Di SMP Negeri 33 Palembang, program MBG telah diinisiasi sejak 6 Januari 2025. Pihak sekolah menyampaikan sejauh ini tidak ditemukan permasalahan serius terkait menu makanan bergizi gratis yang dikonsumsi siswa. Malahan, para siswa selalu antusias menyantap menu yang dibagikan. Setiap harinya menu-menu MBG yang disajikan terus bervariasi. Tak jarang, siswa meminta menu yang diinginkan, yang terkadang dipenuhi oleh pihak dapur, namun tetap sesuai dengan kandungan gizi yang sudah diatur oleh Badan Gizi Nasional. Oh, tetap sesuai. Buah ada, sayurnya tetap ada, proteinnya tetap ada. Ya, kalau kita sudah sebelum dibagikan anak kan kita cek sebelum mereka membawa ke kelas berapa itu ada, kita cek. Di Bandar Lampung, salah satu dapur yang mempersiapkan MBG memperlihatkan proses penyajian MBG mulai dari langkah sterilisasi hingga distribusi. Dapur ini setiap harinya menyajikan sekitar 4.000 MBG kepada siswa SD hingga SMA. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Enggal Rawalaut II bilang, pihaknya terus menerapkan standar kesehatan yang diinstruksikan dari pusat. Nah, kalau untuk proses higienitas kebersihan sendiri, jadi kita sebelum kita membuka dapur sendiri, kita sudah harus diperiksa oleh dinas kesehatan terkait seperti itu. Jadi kalau ketika dapur ini sudah berjalan, kita harus melengkapi surat laik higienitas, hygiene, sanitasi yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kota. Di Serang, Banten, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Pemprov Banten meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memberdayakan 35 mantan narapidana penyalahgunaan narkoba untuk melayani sekitar 3.769 penerima manfaat, di antaranya siswa, kader posyandu, dan balita. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto bilang, ex-napi penyalahgunaan narkoba memiliki hak yang sama untuk bekerja secara produktif agar bisa kembali hidup normal, bekerja, dan berkarya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, di tengah maraknya kasus keracunan MBG, banyak juga dapur MBG yang punya standar ketat dari mulai pembuatan hingga penyaluran makanan. Saat ini jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga juru kamera Gahniar Febrian berada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Palmerah, Jakarta. Selamat pagi, Niko. Bagaimana sebenarnya penerapan standar mutu MBG di sana? Seperti apa dapurnya? Ya, untuk menjamin mutu dan juga kualitas makanan yang nantinya akan disajikan kepada penerima manfaat, baik itu dari siswa, lalu kemudian ada ibu hamil, balita, dan juga ibu yang melahirkan atau ibu menyusui, nantinya ini
tentunya SPPG Palmerah ini terus menetapkan standar operasional prosedur yang wajib ditaati oleh semua karyawan, termasuk saya yang saat ini menggunakan alat pelindung atau APD, mulai dari penutup rambut dan juga masker. Dan saya ingin tunjukkan kepada Anda, saudara, dan juga bagaimana ini terkait dengan apa saja yang ada di dapur atau SPPG di Palmerah yang saat ini masih menjadi percontohan SPPG di manapun, yang mana sudah menerapkan SOP yang bersihnya ini luar biasa kalau misalnya menurut saya ya. Kemudian ini adalah ruang pertama, ini merupakan ruang penyortiran bahan baku. Ini dilakukan di ruang pertama ini apabila ada bahan baku yang kualitasnya kurang, ini nantinya akan langsung diretur atau dikembalikan kepada supplier. Dan kemudian ini adalah selanjutnya, ini adalah ruang penyortiran bahan baku yang basah seperti daging ayam, daging sapi dan lainnya, ini disortir di sini dan kemudian masuk ke ruang pemeriksaan makanan yang langsung nanti akan ditujukan oleh juru kamera Kompas TV Gahniar Febrian. Ini merupakan ruang pemotongan bahan baku kering yang nantinya akan disiapkan terlebih dahulu untuk sebelum nantinya dimasak pada dini hari, untuk nantinya disiapkan untuk dibagikan kepada penerima manfaat. Dan kemudian masuk ke ruangan selanjutnya, Bremana dan juga saudara, ini merupakan ruang pemotongan basah atau pemotongan ayam, daging yang nantinya apabila sudah masuk ke dalam atau sudah dipotong, ini langsung akan masuk ke dalam ruang pendingin. Kalau misalnya ruang pendingin ini tentunya bisa saat ini masih belum bisa dibuka ya saudara, dan juga setelah nantinya daging dipotong kemudian masuk ke ruang pendingin, kemudian ada beberapa bahan baku yang kering nantinya akan langsung masuk ke gudang kering. Ini khusus untuk makanan-makanan atau bahan baku yang kering. Dan kemudian setelah dilakukan persiapan, ini langsung dilakukan proses pengolahan oleh karyawan yang ada di SPPG Palmerah Jakarta Barat, mulai dari persiapan pemotongan, masak yang nantinya akan disiapkan sebelum akan dibagikan ke penerima manfaat. Dan ini mulai bisa kita lihat saudara, ada yang sedang memisahkan anggur, disortir seperti itu, yang mana yang nantinya bagus untuk dikonsumsi oleh penerima manfaat. Dan kemudian menunya pada pagi hari ini adalah, misalnya kita bisa tunjukkan, ada telur, kemudian ada nasi, ada buah yang tentunya sesuai dengan angka kecukupan gizi yang harus diikuti sesuai dengan standar, baik itu mulai dari kalori, kemudian karbohidrat, kemudian gula yang nantinya disesuaikan dengan kelompok umur penerima manfaat. Ada beberapa kelompok umur yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala SPPG, tadi sempat kami berbincang-bincang sebentar. Di antaranya adalah kelompok penerima dari balita, lalu kemudian ibu menyusui, lalu kemudian ada ibu hamil, kemudian ini ada kelas 1 SD, kemudian ada SMA, SMP, SMA yang nantinya mendapatkan makan bergizi gratis. Dan kemudian hingga saat ini ada sekitar 12 sekolah yang ditujukan untuk mendapatkan program makanan bergizi gratis di Jakarta Barat melalui SPPG Palmerah ini. Kemudian nantinya ada juga 3 posyandu. Total proses porsi pembuatan makanan di SPPG Palmerah ini ada 3.718 porsi. Bagaimana kembali ke studio? Inilah yang bisa dicontoh oleh seluruh SPPG, penyalur MBG tentunya, supaya makanan yang disalurkan ke siswa bisa berkualitas. Terima kasih Niko Anggriawan dan juga juru kamera Gahniar Febrian dari Palmerah Jakarta. Selamat bertugas kembali. Mahkamah Agung melalui Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor menggelar seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi tahap ke-23 tahun 2025. Ujian seleksi tertulis yang diselenggarakan serentak di berbagai pengadilan tinggi di Indonesia pada hari Rabu 24 September 2025.
Ujian yang dimulai serentak pukul 8 waktu Indonesia Barat ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses seleksi untuk mengisi posisi hakim khusus di Pengadilan Tipikor. Ujian tertulis dibuka langsung Ketua Kamar Pidana Prim Haryadi dengan didampingi Panitera Mahkamah Agung Heru Pramono, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nugroho Setiaji, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Albertina Ho di Pengadilan Tinggi Jakarta. Ketua Kamar Pidana Prim Haryadi selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor ke-23 tahun 2025 bilang, sebanyak 679 pelamar ujian seleksi tersaring 526 peserta yang lolos untuk mengikuti ujian seleksi tertulis yang diadakan di seluruh pengadilan tinggi Indonesia. Prim Haryadi menyampaikan tujuan dilakukan ujian ini untuk memenuhi kebutuhan hakim ad hoc tipikor sebanyak 12 hakim yang akan ditempatkan pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Prim juga merinci proses tahapan dari seleksi hakim ad hoc tipikor tahun ini. Bagi peserta yang lulus tahapan ujian tertulis, masih akan mengikuti beberapa tahapan seleksi lanjutan, seperti uji publik, profile assessment, dan wawancara dengan pimpinan Mahkamah Agung. Setelah tahapan kesempatan publik menilai, maka tahapan berikutnya adalah tahapan profile assessment yang diselenggarakan oleh di luar pihak Mahkamah Agung, dan setelah itu tahap akhir akan ada wawancara yang diselenggarakan oleh pimpinan Mahkamah Agung, para hakim agung, para pejabat eselon 1 dan para akademisi yang sudah ditunjuk, dan mereka-mereka itulah nanti yang akan menentukan rapat kelulusan siapa-siapa yang dinyatakan berhasil untuk menjadi hakim ad hoc tipikor di tahap 23 ini. Salah satu lokasi ujian yang menjadi pusat perhatian adalah Pengadilan Tinggi Jakarta. Ujian tertulis ini diikuti peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Berbeda dengan ujian pada umumnya, panitia seleksi memutuskan untuk menggunakan sistem open book yang memungkinkan peserta membawa dan memanfaatkan buku referensi undang-undang, serta materi terkait hukum lainnya selama ujian berlangsung. Dari seleksi ini diharapkan dapat menjaring calon hakim ad hoc yang berkualitas dan berintegritas. Saudara, seberapa besar pelibatan Pemda untuk menyukseskan program makan bergizi gratis? Karena sejumlah daerah meminta peran lebih untuk menyukseskan program ini. Kami akan mengulasnya usai jeda berikut, saudara, bersama rekan saya, Adisti Larasati. Tata kelola program makan bergizi gratis MBG menjadi sorotan. Sejak diluncurkan pada awal Januari hingga September 2025, tercatat lebih dari 4.000 anak keracunan makanan usai menyantap menu MBG. Terkait banyaknya kasus keracunan, pemerintah meminta maaf kepada masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menyatakan pemerintah berjanji melakukan perbaikan agar peristiwa keracunan tak terulang lagi. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bilang, Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan seluruh mitra MBG untuk memastikan program ini dapat terlaksana sebaik-baiknya. Saya nanti komunikasi setelah video sudah selesai. Infonya mau mengumpulkan mitra juga ya Pak? Mitra. Ya, ada keinginan pulang dari New York untuk berkumpul dengan seluruh mitra agar bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Maraknya kasus keracunan MBG membuat orang tua murid meminta program MBG dihentikan dan dana yang digunakan bisa langsung diserahkan kepada orang tua murid. Harus ditutup aja. Aku gak setuju kalau diteruskan banyak korban. Anak saya udah 2 kali masuk ke sini.
dari rumah baik-baik saja, pulang dari sekolah muntah-muntah. Aku panik, harus ditutup aja. Jadi sebagai orang tua murid, saya benar-benar lebih baik di stop. Kalaupun benar ada dana untuk anak sekolah yang bersih, kasih aja uangnya biar kami yang mengelola. Karena kami tahu yang terbaik untuk anak kami. Karena kenapa? Dari rumah anak sehat walafiat, tiba-tiba ada konsul dari dokter, saya harus ke sini. Sedangkan saya tidak terima anak saya benar-benar kayak gitu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah tak berencana untuk menghentikan program MBG di tengah maraknya kasus keracunan siswa. Semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada PGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Tidak ada rencana penyetopan. Merespon banyaknya kasus keracunan usai menyantap MBG, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program MBG. Pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Sebelumnya, data Badan Gizi Nasional, ada 4.711 korban dari 45 kasus atau kejadian luar biasa atas keracunan makan bergizi gratis hingga 22 September 2025. BGN menambahkan kasus keracunan MBG dengan korban terbanyak terjadi di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat, dengan korban 842 murid. Terkait kasus keracunan MBG, kantor staf Presidenan bilang ada 4 penyebabnya, yaitu higienitas makanan, suhu makanan, dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, dan ada indikasi karena alergi pada penerima MBG. Tidak ada yang meragukan niat mulia pemerintah menjalankan program MBG untuk mengatasi masalah gizi anak Indonesia. Namun jangan sampai niat mulia pelaksanaan MBG jauh panggang dari api dan malah berujung traumatis bagi murid. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, munculnya kasus keracunan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG menjadi perhatian besar publik. Program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini memang berniat baik, tetapi dibutuhkan pengawasan yang serius dan keterlibatan semua pihak, termasuk dari unsur pemerintah daerah, agar pelaksanaan MBG ini menjadi lebih baik. Tujuannya tidak menimbulkan keracunan pada siswa. Apa yang perlu dilakukan dalam hal pengawasan pelaksanaan MBG? Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Di antaranya sudah bergabung bersama kami, sudah ada Wali Kota Solo, Pak Respati Ardi, kemudian juga ada Deputi Dekan 1 sekaligus dosen Prodi Administrasi Publik FISIP Unpar Bandung, Pak Christian Widya Wicaksono, kemudian juga ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi PKB, sudah ada Pak Lalu Hadrian. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, sebenarnya kami sebelumnya sudah mencoba untuk mengundang Badan Gizi Nasional untuk bergabung dalam dialog kita di pagi hari ini, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi dari Badan Gizi Nasional. Saya ke Pak Respati dulu sebagai Wali Kota Solo. Pak Respati, saya ingin tahu dari mulai pelaksanaan awalnya program makan bergizi gratis di Kota Solo, khususnya di wilayah Anda sampai hari ini, sudah ada laporankah terkait dengan dugaan keracunan di sana, Pak Respati? Ya, alhamdulillah kami dari awal sudah memiliki layanan ULAS, pusat layanan aduan masyarakat. Jadi di situ biasanya masih sekitar terkait tentang menu yang tidak sesuai dengan usia. Jadi kalau untuk masalah keracunan atau masalah makanan basi dan lain-lain, alhamdulillah tidak ada. Dan kami di Kota Surakarta sangat berkomitmen terkait program Zero Accident untuk dapur MBG di Kota Solo. Tapi memang ya. Oke, jadi sampai hari ini alhamdulillahnya belum ada laporan terkait dengan dugaan keracunan ya di wilayah Anda ya, Pak Respati ya. Ya.
Oke, Pak Respati, bagaimana dengan koordinasi pelaksanaan MBG di Solo? Sejauh ini apakah ada koordinasi juga terkait dengan pelaksanaan MBG termasuk juga soal pengawasan dari BGN, SPPG, bagaimana pengawasan di sana? Ya, jadi kami murni inisiatif sendiri tanpa diminta oleh BGN. Ini keterlibatan pemerintah daerah hari ini cuma mitra-mitra MBG hanya meminta data di Dinas Pendidikan kami calon penerima, tetapi tidak pernah berkomunikasi terkait pengawasan. Tapi inisiatif kami sendiri, karena saya merasa ini masuk ke perutnya warga saya, jadi saya harus ambil langkah tegas. Saya melalui Dinas Pangan dan Dinas Kesehatan, kita keliling setiap hari random. Kalau Dinas Pangan itu pas masak, tapi kalau Dinas Kesehatan makanan sudah jadi, kita random cek semuanya. Jadi murni inisiatif, tapi tidak ada komunikasi dari BGN kepada kami. Oke, jadi menarik sekali. Jadi inisiatif dari Pemkot sendiri untuk bisa melakukan pengawasan begitu ya, sampai belum ada atau tidak ditemukan adanya dugaan keracunan begitu ya. Nah, bentuk pengawasan inisiatif seperti apa yang selama ini dilakukan oleh Pemkot begitu ya? Dan berapa ada SPPG di sana? Di Surakarta hari ini targetnya 40 dapur, tapi hari ini kita masih ada sekitar 14 dapur yang telah beroperasi dan kita setiap hari random check terus, Mbak. Oke, standar di sana SPPG-nya sama atau enggak setiap beda-beda. SPPG? Ya, jadi setiap hari kami melakukan random ini, si SPPI-nya, petugasnya kami minta tanda tangan berita acara. Setelah kami cek rantai pasoknya, bahan makannya, seperti itu. Jadi kami murni inisiatif sendiri. Dan hasilnya setelah kami lakukan pengecekan, pasti juga mitranya, para dapur ini juga lebih pengawasan lebih ekstra. Karena kalau di Surakarta pusat aduannya sudah sangat terbuka. Jadi ketika muncul langsung aduan dapur mana, kita langsung datangi, dan pasti juga komitmen dari rekan-rekan semuanya dari dapur juga akan melakukan pembenahan. Dan khususnya di Kota Surakarta juga ada penyesuaian menu. Jangan sampai menu untuk anak-anak SD disamakan dengan anak-anak SMA. Seperti itu. Oke, menarik kalau untuk di Kota Surakarta ini Pemkotnya inisiatif begitu ya untuk bisa melakukan pengawasan bersama dengan Dinas Pangan, Dinas Kesehatan dan juga SPPG setempat begitu ya, menjamin supaya pengawasan ini benar-benar terlaksana dengan baik begitu ya, sampai ke anak-anak ini MBG dalam keadaan baik pula untuk siap atau sehat untuk disantap begitu ya. Saya ingin ke Pak Christian dulu. Pak Christian, ini menarik sekali. Salah satu yang dilakukan oleh Pemkot Solo ini atas inisiatif. Jadi tidak ada sebenarnya koordinasi, belum ada koordinasi yang sesuai dengan aturan begitu ya. Aturannya belum jelas antara BGN dan juga pemerintah daerah soal pelibatan pemerintah daerah dalam menyukseskan program makan bergizi gratis ini. Menurut Anda seperti apa komentarnya? Gini ya, kalau tidak ada koordinasi justru kan tidak semestinya ya, karena kan pemerintah daerah ini berhadapan langsung dengan masyarakatnya di lapangan gitu kan ya, sehingga tanggung jawabnya besar. Akuntabilitas dari pemerintah daerah pada masyarakat menjadi ketaruhan dalam hal ini. Betul. Oleh karenanya menurut saya, kalau dalam konteks administrasi publik kita belajar tentang intergovernmental relations ya. Jadi bagaimana menjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah, ya organisasi pemerintah, apakah antara organisasi pemerintah pusat dengan daerah atau antar daerah. Nah ini yang menurut saya perlu diperhatikan kembali, perlu ditata kembali, bagaimana menata hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam koordinasi implementasi kebijakan, yang kebijakan ini dirasakan langsung oleh masyarakat di level mikro ya di daerah. Jadi kalau ini harus dilakukan dengan baik gitu. Jadi kalau setiap kali kita punya kebijakan, punya tujuan, dalam proses administrasi itu harus ditata dengan rapi proses implementasinya. Termasuk di dalamnya adalah proses koordinasinya. Dan itu berhubungan dengan kerjasama antar pemerintah daerah dengan berbagai macam lembaga ya, pemangku kepentingan. Kalau ini berantakan,
maka proses implementasi tidak akan pernah mencapai tujuannya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya selanjutnya, seberapa penting kemudian untuk melibatkan pemerintah daerah dalam menyukseskan makan bergizi gratis ini? Karena kan kita tahu ya, yang tahu wilayah ya Pemkot sendiri, ya Pemda sendiri, bagaimana pengawasannya harus seperti apa. Beruntung Pemkot dari Surakarta atau Solo ini punya inisiatif yang tinggi untuk bisa selalu melakukan pengawasan di SPPG, jangan sampai ada kasus dugaan keracunan massal. Ya kan begini ya Bu ya, kapasitas Pemda itu kan berbeda-beda ya. Tidak semua punya inisiatif yang dilakukan oleh seperti Pemda Surakarta ya, Kota Surakarta. Berbeda-beda. Dan ini kan juga tergantung dari load pekerjaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemda. Meskipun tugas dan tanggung jawab secara aturan kebijakan sama. Tapi saya sangat mengapresiasi, artinya kalau dari Pemda Surakarta kan berinisiatif ini yang kemudian semestinya membuka mata pemerintah pusat ya. Membuka mata pemerintah pusat bahwa betapa pentingnya melibatkan Pemda di tingkat lokal, karena mereka yang sebenarnya secara kewilayahan infrastruktur mereka dari sisi jaringan aparat hingga ke tingkat lokal itu sudah kuat. Kenapa tidak memanfaatkan jaringan yang sudah ada ini daripada menciptakan lembaga baru yang prosesnya masih harus trial and error, sehingga yang dipertaruhkan adalah kebijakannya itu sendiri, proses pelaksanaan kebijakan. Jadi kalau kata saya sih justru bagus kerjasama dengan Pemda. Ini harus dilakukan gitu, langkah strategis yang semestinya semenjak awal menjadi prioritas utama. Jadi penting sekali untuk melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kota begitu ya, untuk bisa menyukseskan program makan bergizi gratis ini. Saya ke Pak Lalu. Pak Lalu, Anda sepakat yang dikatakan oleh Pak Christian terkait dengan penting sekali untuk melibatkan pemerintah daerah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis ini untuk anak-anak? Baik, jadi saya sepakat dengan Pak Christian, begitu juga dengan inisiatif yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Solo ya. Jadi memang program ini adalah program pemerintah pusat yang memang tidak harus BGN sendiri yang melaksanakan. Walaupun anggarannya di BGN ya silakan, itu merupakan wewenang BGN. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan ya tentu kita membutuhkan kolaborasi. Apalagi ini objeknya adalah atau targetnya adalah siswi kita yang ada di sekolah-sekolah, baik di satuan pendidikan SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, beberapa hari yang lalu kami sudah meminta Mendikdasmen untuk segera berkomunikasi dengan Kepala BGN terkait dengan kejadian-kejadian yang hari ini menimpa siswa-siswi kita. Niatan mulia pemerintah ini memang tidak boleh berhenti. Saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Muhaimin, Menko PM, bahwa ini adalah program bagus, program mulia dari Presiden Prabowo Subianto, agar siswa-siswi kita ini memperoleh asupan gizi yang cukup, asupan gizi yang luar biasa, sehingga mereka di sekolah siap untuk melakukan proses belajar mengajar, menerima ilmu. Nah, oleh sebab itu ini tidak perlu dihentikan. Tapi perlu tidak kalau misalkan dihentikan sementara untuk melakukan evaluasi secara total, jangan sampai ini terjadi lagi di beberapa wilayah. Iya, jadi untuk daerah-daerah hari ini yang mengalami keracunan di beberapa sekolah, seperti di Garut maupun di daerah-daerah lain, ya tentu harus dievaluasi. Namun temuan juga adalah bahwa dapur-dapur yang menyajikan makanan tersebut, ternyata ada yang belum memiliki lisensi higienitas. Nah, inilah yang perlu harus dievaluasi. Nah, oleh sebab itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kerja kolaborasi inilah yang diperlukan. Jadi BGN harus membuka diri, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nggak apa-apa anggarannya tetap di BGN. Nah, kemudian ya tentu BGN harus tetap membuka diri. Kemudian dengan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan di daerah tersebut. Ya, dinas pendidikan, kemudian sekolah dan sebagainya. Nah, inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Pak Wali tadi perlu juga diikuti oleh pemerintah lain, termasuk di Jawa Barat. Nah, itulah yang harus dilakukan. Jangan sampai menunggu siswa keracunan baru bergerak. Nah, ini kan harus ada pencegahan dari awal, mulai dari penyediaan bahan baku, kemudian proses masak sampai dengan ke distribusi. Nah,
kenapa kami Komisi 10 hari ini ikut menyuarakan walaupun ini bukan mitra kami, ya karena memang anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini diambil dari anggaran pendidikan yang merupakan fungsi pengawasan kami di Komisi 10. Oke, menarik sekali berbicara soal anggaran karena memang anggarannya ini diambil sebagian adalah dari pos pendidikan begitu ya. Nah, apa yang bisa didorong oleh Komisi 10 jangan sampai kemudian peristiwa ini tidak ada perbaikan begitu ya. Harus ada perbaikan dan harus dievaluasi apalagi anggarannya ini diambil dari anggaran pendidikan. Pak Lalu? Betul-betul membuka diri dalam proses pelaksanaannya. Membuka diri mengajak bicara seluruh stakeholder pendidikan yang ada di daerah. Termasuk sekolah, kemudian dinas pendidikan. Ya jangan hanya meminta data, kemudian setelah itu selesai tidak diajak koordinasi. Nah kemudian yang ingin kami sampaikan juga bahwa guru-guru yang ada di sekolah tersebut juga harus diajak bicara terkait dengan menu. Kami juga sering menemukan di lapangan bahwa menu-menu itu tidak sesuai dengan yang disampaikan pada saat sosialisasi. Contoh misalnya dalam satu rantang MBG itu pernah kami temukan telurnya sepotong itu juga dibagi kecil-kecil jadi 7. Kemudian ada tempe orek itu kan sudah kecil, itu juga isinya cuma 5 biji. Jadi tidak tempe utuh. Kemudian sayur kacang panjang itu isinya 3 lembar. 3 biji sayur. Nah ini kan jauh dari kata sempurna gizinya gitu loh. Nah ini juga PGN juga harus membuka diri ketika ada usulan atau saran dari pihak sekolah. Nah sekali lagi bahwa tujuannya ini sangat mulia. Jadi ini harus kita dukung bersama dan kita bersama-sama untuk mensukseskan ini. Oke, apa yang bisa DPR dorong dalam hal ini dari Komisi 10 DPR terkait dengan perbaikan atau evaluasi secara total program MBG ini? Apalagi anggarannya ini diambil dari anggaran pendidikan. Termasuk juga Pak Lalu yang lagi ramai diperbincangkan adalah di Sleman. Guru diminta untuk mencicipi MBG lebih dulu sebelum siswa. Nah ini gimana ini Pak Lalu? Ya, kalau itu kan teknis pelaksanaan, Mbak. Jadi memang sejatinya bahwa sebelum makanan itu terdistribusi ke sekolah-sekolah, maka sebaiknya diberikan label layak konsumsi. Kemudian makanan itu disegel, kan begitu. Kemudian pengaturan masak dengan distribusi juga harus betul-betul diperhatikan. Nah, informasi yang kami dapat, masaknya jam 1 dini hari, kemudian didistribusikan jam 11. Nah, ini kan harus ada takaran kadaluarsanya makanan ini kan. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian. Oleh sebab itu saya sampaikan di awal tadi bahwa kerja kolaborasi dengan berkomunikasi dengan semua pihak yang tentunya dalam hal ini karena objeknya adalah siswa-siswi ya di dunia pendidikan kita, maka seluruh stakeholder pendidikan harus dilibatkan termasuk pemerintah daerah. Jadi saya berharap BGN terbuka dan kami juga selalu menyampaikan dengan kejadian-kejadian keracunan di beberapa sekolah hari ini di beberapa daerah, kami dengan tegas meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah segera bertemu Kepala BGN untuk melakukan langkah-langkah antisipasi supaya program dari Pak Presiden Prabowo yang niatannya sungguh mulia ini tidak disalahgunakan di lapangan. Ini kan kalau terjadi seperti ini tentu harus ada langkah antisipatif. Nah, harus dicari persoalannya di mana? Apakah di dapurnya, apakah di bahan makanannya, atau memang program ini tidak dilaksanakan sesuai dengan Yuklak-Yuknis, seperti itu. Oke, saya nanti akan bertanya juga ke Pak Wali Kota begitu dan juga Pak Kris begitu ya, termasuk juga berarti Pemkot Surakarta ini atas inisiatif sendiri, termasuk juga soal anggarannya bagaimana, apakah memang ini anggaran full dari pusat, termasuk juga bagaimana lisensi SPPG yang harus ada lisensi kebersihan dan juga kesehatannya. Tapi jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih bergabung bersama kami, Wali Kota Surakarta, Pak Respati, kemudian ada Pak Christian juga.
Saya ke Pak Respati dulu. Pak Respati, Anda sudah mengetahui ada info surat penyusunan surat perjanjian kerjasama antara SPPG dan penerima manfaat yang salah satu poinnya mengharuskan kerahasiaan jika terjadi keracunan akibat MBG. Benarkah demikian? Kalau kami di Surakarta tidak menyarankan seperti itu, apapun kami sudah sangat terbuka informasi dan pusat aduan layanan masyarakat terbuka online. Bahkan ibu-ibu yang mengeluhkan terkait menu terkadang tidak sesuai itu juga kami dapatkan dari informasi ULAS. Jadi kami tidak ada jalan penerima dari distrik kami yang memberikan data, tidak saya berikan kewenangan untuk menandatangani apapun dari dokumen dari PGN. Oke, termasuk juga soal lisensi dari masing-masing SPPG. Kan kalau tadi Anda menyebutkan targetnya ada 40 SPPG, tapi kemudian sampai hari ini terrealisasinya baru 14. Nah, soal lisensi kebersihan dan kesehatan, bagaimana bentuk pengawasan yang Anda tahu dari BGN dan yang Anda tahu di bawah pengawasan Pemkot Surakarta? Ya, setahu saya kami hanya menjalankan dari kewenangan dari dinas kami terkait peredaran makanan di Surakarta dan asal bahan bakunya. Dan kami hanya bisa memberikan rekomendasi kepada BGN. Jadi setelah 2 minggu setelah kita keliling, setelah kita teliti, berita acara itu akan kami kirimkan surat ke BGN. Tapi setiap SPPG itu menurut Anda dari pengawasan Pemkot sudah sesuai standarnya sama atau bagaimana? Ya masih beraneka ragam, jadi macam-macam. Ada yang bagus sekali, ada yang memang kurang, dan itu akan kami berikan rekomendasi segera ke BGN seperti itu, Mbak. Oke, bentuknya rekomendasi kepada BGN. Sejauh ini sudah ada respon dari BGN? Ini sedang kami susun, sedang kami kirimkan. Kami inisiatif sendiri kita kirimkan suratnya setelah ini, setelah 2 minggu berjalan ini. Oke, ini juga saya baru membaca ada dorongan juga atau ada permintaan UMKM Solo untuk mengusulkan juga bisa ikut berpartisipasi untuk menyukseskan program MBG. Bagaimana sejauh ini koordinasinya supaya bisa lebih cepat terdistribusinya dan bagaimana koordinasinya sejauh ini dengan UMKM Solo? Kalau kami di awal-awal dulu waktu salah satu deputi pejabat dari BGN ke Solo kami hadirkan bertemu dengan Asosiasi Jasa Boga, UMKM, dan semua stakeholder PHRI dan pelaku-pelaku usaha di Solo kita hadirkan, kita pertemukan langsung. Jadi kami hanya memfasilitasi karena kita tidak punya kewenangan terkait verifikasi, penentuan titik, itu kita serahkan kepada BGN. Oke, menarik sekali. Tidak ada kewenangan soal itu, Pak Kris. Pak Kris, jadi sebenarnya kalau pertanyaan selanjutnya, kalau Pemkotnya sendiri tidak punya kewenangan apa-apa, kemudian yang jadi pertanyaan, lembaga mana yang seharusnya paling bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan dari program ini supaya benar-benar sukses, apalagi program ini menjadi program yang populis dan program prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto? Kan sudah jelas ya, BGN itu kan ya. Dia yang menjadi ujung tombak membangun kesepakatan dengan berbagai macam stakeholder. Hanya yang sayangnya begini sih, kalau menurut saya sebenarnya kalau ditimpakan kemudian kepada salah satu lembaga kan juga tidak menunjukkan bahwa persiapannya kurang matang begitu. Artinya kalau tanggung jawab hanya ditumpukan ke salah satu saja kan tidak fair juga. Jadi kalau menurut saya begini sih, Mbak. Lebih baik kita mengambil hikmahnya dari berbagai macam kejadian ini, di mana proses implementasi kebijakan untuk kebijakan yang skalanya besar, kita membutuhkan proses administrasi yang sangat mendetail. Itu sih yang pasti. Dan kemudian administrasi yang sangat mendetail ini kan melibatkan multi stakeholder. Artinya kita harus mengakui bahwa kesiapan yang sebenarnya sesungguhnya dimiliki itu justru oleh pemerintah daerah. Jadi kalau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sebenarnya BGN kan kita bisa bayangkan kalau harus mengurus dari Sabang sampai Merauke, begitu complicated. Tapi kalau dia bekerja sama dengan Pemda setempat, dengan infrastruktur yang sudah ada di Pemda setempat, justru ini lebih memudahkan dalam proses implementasinya. Mungkin bisa memberdayakan berbagai macam elemen-elemen yang terlibat ya. Karena tadi saya baru saja gitu kan, kebetulan saya sedang mengisi sebuah kegiatan tentang inovasi di tingkat kelurahan. Saya tanya-tanya ke kelurahan di Kota Bandung dan mereka mengatakan bahwa koordinasi memang baru dilakukan setelah proses distribusi MBG-nya sudah dilakukan.
Bahkan ditanya kelurahannya didatangi gitu ya, diceritakan ini sudah dieksekusi kegiatannya. Padahal dari kelurahan kan ada kader PKK, ada apa ya. Kalau diberdayakan kan sebenarnya sumber daya yang luar biasa ya. Yang yang justru networking itu yang kemudian menurut saya bisa membuat proses implementasi MBG ini berjalan jauh lebih lancar daripada dikendalikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya, infrastrukturnya terbatas, jaringannya terbatas, dipaksakan yang hasilnya seperti ini gitu. Banyak celah di mana karena infrastrukturnya yang belum tersedia dengan established dengan baik gitu ya, sehingga kemudian proses pelaksanaannya mengundang berbagai macam permasalahan. Oke. Terakhir, kalau menurut Anda dari tiga fokus yang harus diperbaiki, menurut Anda saat ini dari jangka pendek apa yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program MBG ini? 3 prioritas. Yang pertama, kalau menurut saya prioritas pertama adalah tata kelola harus diperbaiki. Bagaimana kita menata hubungan antar aktor yang terlibat di dalam proses implementasi kebijakan ini. Ini yang harus dilakukan. Yang kedua ya, prioritas yang penting juga kalau menurut saya adalah aturannya. Jadi tata kelola kelembagaan, tata kelola aturannya, sistem regulasinya. Jadi kalau tadi disebutkan ada kesepakatan yang menurut saya tidak transparan itu ya. Itu kalau ada kejadian luar biasa sebenarnya kan berakuntabilitas nanti Pemda atau siapa, kan itu kan tidak sehat ya. Semestinya tata kelola ini harus transparan, harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apalagi kan logikanya masyarakat itu pembayar pajak gitu. Sebaik mungkinlah kita harus melayani kepentingan masyarakat ini. Yang ketiga, selain regulasi dan kelembagaan, kalau menurut saya sih hal yang penting dilakukan sekarang adalah pengawasan terhadap standarisasi makanan yang didistribusikan. Dan pengawasan ini ya lagi-lagi gitu, ini akan lebih berjalan optimal kalau multi stakeholder terlibat. Kalau hanya parsial dilakukan oleh beberapa ini, apalagi tadi ada kesepakatan yang tidak transparan gitu ya, hanya berlaku oleh beberapa pihak ya. Bagaimana ya mempertanggungjawabkannya begitu loh. Ini kan program besar ya, semestinya penataannya harus dilakukan dengan betul-betul rapi gitu. Oke, jadi penting sekali untuk memperbaiki tata kelola termasuk juga melibatkan pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota dalam hal ini ya untuk menyukseskan program makan bergizi gratis begitu ya. Saya ke Pak Respati. Pak Respati, jika nanti memang program MBG yang merupakan program prioritas dari pemerintah ini dievaluasi secara total dan pemerintah daerah diminta punya peran penting untuk hal pengawasan. 3 prioritas Anda yang menurut Anda harus diperbaiki, utamanya di Kota Surakarta atau di Kota Solo. Apa yang Anda akan lakukan? Yang pertama adalah rantai pasok asal bahan makanan, dan yang kedua adalah menu, dan yang ketiga adalah kualitas dapur. Bagaimana kualitas dapur ini bisa ada standar khusus yang harus ditepati. Jadi ketika kualitas dapur memang belum sesuai standar, jangan diberikan izin untuk pendistribusian. Saya kira itu, dan keterlibatan tadi dari masukannya bagus sekali. Ada PKK, Posyandu, itu semua memang kami mempunyai infrastruktur itu di setiap daerah dan mohon bisa dilibatkan dalam dan yang lebih dekat dengan budaya sektoral dari masing-masing siswa. Oke, jadi kalau selama ini memang rantai bahan bakunya seperti apa kalau di Surakarta atau di Solo? Ya, jadi rantai bahan bakunya kan yang pembelian dari SPPI sendiri, dari dapur sendiri. Jadi pemerintah daerah harapannya bisa dilibatkan terkait standarisasi asal dari bahan baku makanannya. Oke, termasuk juga dengan menu seperti apa? Kalau menu itu sangat penting sekali. Jadi calon menerima ini bisa disesuaikan dengan usia menunya. Dan sektoral lokal ya, sektoral lokal terkadang di situ adatnya makanannya suka seperti apa. Saya yakin makanan di Jawa Tengah dan di Kalimantan atau di Sumatera pasti berbeda. Dari yang sudah Anda lihat sampai saat ini ada menu-menu lokal yang memang sudah dihadirkan atau minim sekali sebenarnya menu-menu lokal yang dihadirkan di MBG, utamanya di Surakarta? Ada beberapa dapur yang sudah inisiatif dengan menu lokal, seperti kalau di Surakarta itu ada nasi kuning. Kesukaan anak-anak, ada tambahan sayur, ya itu sesuai dengan kearifan lokal, ada beberapa, dan ini perlu ditingkatkan lagi. Oke, termasuk juga dapur SPPG,
perbaikan seperti apa yang ingin Anda lakukan ketika memang nanti pemerintah daerah dilibatkan? Ini penting sekali dapur SPPG. Ya, mohon koordinasikan dengan calon penerima dan orang tua sendiri bisa dilibatkan sebagai pengawasan di dapurnya. Jadi orang tua mempunyai kepercayaan atau trust, oh ini dapurnya yang akan memasak untuk makanan anak saya. Oke. Terakhir saya mau ke Pak Kris. Pak Kris, apa yang ingin Anda sampaikan soal evaluasi secara menyeluruh? Perlukah ini dihentikan sementara dan seberapa penting kemudian bisa melibatkan pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG? Singkat saja. Dihentikan secara sementara bisa pada wilayah-wilayah yang bermasalah ya. Dicari titik permasalahannya lalu kemudian dicarikan solusinya. Kalau untuk penghentian sementara. Lalu kalau bagaimana evaluasi secara keseluruhan apa yang harus dilakukan agar ini proses implementasinya bisa berhasil, tadi pelibatan Pemda ini menjadi sangat penting karena tadi saya sudah sampaikan infrastruktur Pemda itu sudah sampai ke tingkat yang sangat mikro, sampai ke tingkat RT RW begitu kan ya. Artinya kalau ini disinergikan, dikerjasamakan bersama sekolah, dapur dan lain sebagainya, stakeholder yang terlibat dalam MBG, saya rasa proses implementasi bisa berjalan dengan lebih baik. Termasuk juga soal pengawasan anggaran kan? Betul, kalau semakin banyak orang terlibat, semakin banyak orang melihat, semakin banyak orang yang tahu, kan semakin ragu untuk melakukan penyelewengan. Karena kita tahu kita tidak bekerja di ruang hampa, ada orang yang melihat kita dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Tapi kalau semakin diam-diam, semakin tidak terlihat, ya semakin kacau ya. Semakin banyak yang disembunyikan, justru semakin banyak yang terlibat bagus. Orang bisa melihat, libatkan saja pengawasannya dari, kalau perlu dari organisasi masyarakat sipil juga melihat hal-hal seperti ini ya. Karena kan dampaknya kepada siswa ya, yang belajar yang ada di sekolah. Anak-anak ini kan masa depan bangsa kita ya. Kalau mereka dapat asupan gizi, inginnya mereka menjadi lebih baik, tapi dalam pelaksanaannya carut marut kan kasihan. Oke, kita akan nantikan bagaimana evaluasi secara total yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk bisa menyukseskan program makan bergizi gratis yang kita tahu jadi salah satu program prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto. Dan jangan sampai kemudian anak-anak ini terus berjatuhan karena dugaan keracunan usai menyantap MBG. Terima kasih Deputi Dekan 1 sekaligus dosen Prodi Administrasi Publik FISIP Unpar Bandung, Pak Christian Widya Wicaksono. Sebelumnya sudah bergabung bersama kami Wali Kota Solo Pak Respati Ardi dan juga dari DPR, Ketua Komisi 10 DPR fraksi PKB, Pak Lalu Hadrian. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Presiden Prabowo Subianto menghadiri undangan terbatas Presiden Amerika Donald Trump membahas solusi konflik Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri multilateral meeting on the Middle East atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela acara sidang umum PBB. Pertemuan digelar terbatas di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB New York pada Selasa waktu setempat. Trump mengundang negara-negara yang dipandang memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian kawasan di Timur Tengah, di antaranya Indonesia. Membuka rapat, Trump menegaskan tekadnya untuk segera menghentikan konflik dan memastikan pembebasan sandera di Gaza. Dalam sesi ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump menilai pidato Prabowo penuh ketegasan dan energi, bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. Momen ini terjadi di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB New York ketika Prabowo menghadiri multilateral meeting on the Middle East atas undangan Trump. You too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace
in Gaza. Dalam salah satu bagian pidato di sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas mengatakan Indonesia telah menyiapkan 20.000 lebih putra-putri terbaik untuk mendukung perdamaian dunia. Tidak hanya di Gaza Palestina, namun juga di wilayah-wilayah konflik lainnya, dari Ukraina, Sudan, hingga Libya. Prabowo juga berkomitmen dan percaya pada PBB terkait perdamaian dunia. Menurutnya, selama ini Indonesia merupakan salah satu penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik pengakuan oleh negara-negara anggota PBB atas negara Palestina. Trump bilang pengakuan itu sebagai hadiah bagi Hamas. Kecaman Trump muncul setelah 10 negara termasuk sekutu Amerika yaitu Inggris dan Prancis yang menyatakan pengakuannya terhadap negara Palestina di sidang umum ke-80 PBB ini. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. Selain Indonesia, sejumlah negara Eropa kini berdiri mengakui Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi menyatakan Prancis mengakui Palestina sebagai negara. Sehari sebelumnya, di tengah persiapan sidang umum PBB di New York, Inggris juga resmi mengakui Palestina, disusul Kanada dan juga Australia. Saat ini lebih dari 150 dari 193 negara anggota PBB telah resmi mengakui kedaulatan Palestina. Jumlah ini mencakup 81% anggota PBB. Ini pun menunjukkan PBB secara de facto sudah mengakui kemerdekaan Palestina karena 3/4 dari anggota PBB telah mengakui kemerdekaan Palestina. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya, Saudara, pada Rabu sore Barreskrim Polri menyampaikan hasil penanganan pasca demo Agustus lalu. Dalam pernyataan persnya, Kabar Eskrim juga menyebutkan telah mengumpulkan sejumlah barang bukti saat demo rusuh Agustus lalu. Kabar Eskrim Polri Komjen Syahar Diantono menyampaikan telah menetapkan dan menangkap 12 orang tersangka atas pencerahan di rumah Sahroni, 7 orang tersangka di rumah Eko Patrio, dan 11 tersangka pencerahan di rumah Uya Kuya. Sementara 14 orang tersangka pencerahan Sri Mulyani dan 8 tersangka pencerah Nafa Urbah. Kabar Eskrim juga menyampaikan modus operandi dari sejumlah pelaku perusakan dalam demo Agustus lalu. Hingga kini total tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 959 orang, 295 diantaranya adalah anak. Jumlah ini berdasarkan data yang telah dihimpun dari seluruh Polda yang menangani laporan polisi. Berikutnya total 959 orang tersangka dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak.
Sinta Nuriyah Wahid, istri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk aktivis yang ditahan atas dugaan penghasutan aksi demonstrasi pada Agustus lalu. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa atau GNB, termasuk Sinta Nuriyah, mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk Del Pedro, Direktur Lokataru yang ditahan. Usai menjenguk Del Pedro, Sinta Nuriyah menyebut sejumlah aktivis yang ditahan juga merupakan anak-anak bangsa yang ingin mewujudkan negara yang berdaulat, bebas bersuara dan berpendapat. Dari Gerakan Nurani Bangsa, dari tokoh-tokoh tua yang merasa prihatin dengan terjadinya penahanan seperti ini. Apalagi yang ditahan adalah para aktivis-aktivis. Mereka adalah anak-anak bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Mereka ingin mewujudkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, bebas berpendapat. Tokoh Gerakan Nurani Bangsa Lukman Hakim menyatakan siap menjadi penjamin bagi para aktivis demonstrasi yang masih ditahan di Polda Metro Jaya, termasuk 6 orang yang telah ditetapkan tersangka atas tuduhan menghasut massa untuk bertindak rusuh saat unjuk rasa. Ke-6 orang itu termasuk Del Pedro Marhaen, admin akun Kejayaan Memanggil Syahdan Hussein, mahasiswa Universitas Riau sekaligus admin Aliansi Mahasiswa Penggugat, serta staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim. Ditindaklanjuti oleh para pihak, pengacaranya dan seterusnya. Hanya kami ingin berpesan, tadi kami sudah sampaikan ke Bapak Kapolda dan Wakapolda bahwa hak-hak asasi manusia harus tetap bisa dipenuhi, harus bisa dilindungi, harus bisa diperhatikan dengan baik. Di poinnya kami bersedia untuk menjadi penjamin itu. Imbas penutupan gerbang tol Semanggi 1 untuk perbaikan, kemacetan parah terjadi di beberapa titik di sekitar Selipi dan Palmerah, Jakarta Pusat. Perbaikan gerbang tol dijadwalkan kembali berlangsung hari ini. Informasinya sesaat lagi. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Seorang pengemudi ojek online menangkap pelaku pencurian sepeda motor miliknya yang sempat hilang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 2 pelaku masih buron. Salah satu komplotan tak berkutik saat korban dan warga menangkapnya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat sedang menuntun motor curiannya. Korban melacak keberadaan motornya melalui GPS. Pelaku langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Sementara 2 pelaku lainnya masih buron. Terus pas saya keluar, motornya hilang, Bang. Terus ada yang ngasih tahu katanya motornya ada yang bawa. Nah pas sampai itu saya langsung lacak pakai GPS. Pas saya nyari itu orang kayaknya tahu saya lagi nyari, dia langsung pindah, Bang. Motornya didorong gitu, disetutin. Imbas penutupan gerbang tol Semanggi 1 untuk perbaikan, kemacetan parah terjadi di beberapa titik di sekitar Selipi dan Palmerah, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Kemacetan panjang terpantau terjadi di ruas jalan dari arah Selipi menuju Palmerah. Jumlah kendaraan terpantau hanya dapat melaju sekitar 20 km per jam. Beberapa pengendara bilang sudah terjebak di jalan kurang lebih selama 2-3 jam di sekitaran daerah Palmerah Utara. Kepadatan arus lalu lintas terjadi karena adanya penutupan gerbang tol Semanggi 1 yang sedang dalam perbaikan usai rusak pasca aksi demo akhir Agustus lalu. Di perempatan Permata Hijau nih nyampe sini sekitaran 3 jam dah. Sampai di jalan dari perempatan Permata Hijau nyampe sini, nyampe perempatan Selipi. Udah 3 jam ini. Jasa Marga Metropolitan Toll Road kembali membuka gerbang tol Semanggi 1 secara parsial pada Kamis pagi hari ini.
Selain itu, gerbang tol Semanggi 2 yang semula akan dilakukan penutupan pada 25 September 2025 akan tetap beroperasi secara parsial menggunakan mobile reader. Hal itu untuk mengantisipasi macet akibat penutupan sejumlah gerbang tol di ruas tol dalam kota Jakarta. Sejumlah kendaraan tampak mengantri masuk gerbang tol Semanggi 1. Meski sudah dibuka secara parsial, perbaikan gerbang tol Semanggi 1 dan 2 tetap berlanjut. Lalu bagaimana kondisi di gerbang tol Semanggi 1 Jakarta? Pagi hari ini saudara, kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Ricky Sultana. Selamat pagi Nanda, kalau dari pantauan Anda pagi hari ini bagaimana proses renovasi gerbang tol di sana? Selamat pagi, Bremana. Kalau saya lihat melalui pandangan mata, tadi saya sempat untuk berjalan sedikit mendekati gerbang tol dari Semanggi 1, akan digambarkan oleh juru kamera Kompas TV bahwa tadi biasanya gerbang tol Semanggi 1 khususnya ada 2 gardu yang beroperasi, tapi pagi hari ini hanya 1 gardu saja. Nah, ini juga menanggapi imbas kemarin di mana menjadi sorotan juga beberapa kemacetan terjadi di beberapa titik di Jakarta, khususnya di daerah Palmerah, Selipi, dan juga sekitarnya. Dikarenakan hal itu, maka pagi hari ini di gerbang tol Semanggi yang kemarin sempat ditutup, hari ini sudah beroperasi atau pagi ini sudah bisa digunakan meski hanya 1 gardu saja. Nah, bagaimana juga saudara, sebagai informasi kemarin memang ada beberapa gerbang tol yang ditutup, yang dimana kita tahu dari sebanyak 7 gerbang tol yang ditutup akibat demonstrasi pada Agustus sampai dengan awal September kemarin, yakni Selipi 1 dan 2, Pejompongan, Senayan, Semanggi 1 dan 2, dan juga Kuningan. Ada beberapa gerbang tol yang memang kerusakannya cukup berbeda. Tadi kami mencoba untuk menghubungi dan juga bertanya kepada pihak dari Jasa Marga, yakni Panji Satria selaku Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division, yang menyatakan bahwa untuk pagi ini yang sudah kembali beroperasi adalah gerbang tol Semanggi 1 di tempat saya melaporkan saat ini, dan juga gerbang tol Senayan dan juga gerbang tol Selipi. Hanya saja memang kalau untuk beberapa gerbang tol lain seperti gerbang tol Semanggi 2 dan salah satunya Semanggi 2 memang ini belum sampai dengan Pejompongan. Tadi saya melihat gerbang tol Pejompongan juga masih belum beroperasi, dikarenakan kalau salah satunya tadi saya melihat di gerbang tol Pejompongan, puing-puing dari gerbang tol ataupun gardu tol ini tengah dikumpulkan, artinya masih belum bisa dilalui ataupun bisa digunakan. Nah, ini juga menjadi perhatian juga melihat dari arus lalu lintas. Kalau saya membandingkan dengan arus lalu lintas tadi malam dengan pagi hari ini sudah sangat jauh berbeda. Memang hanya saja tadi di sekitar Semanggi, di bundaran Semanggi, seperti biasa sebenarnya ini adalah hal yang lumrah bahwa memang tadi ada sempat terjadi kepadatan kendaraan, tidak terlalu macet. Ini disebabkan oleh kendaraan yang ingin keluar tol Semanggi untuk kemudian berpindah lajur menuju ke arah Bundaran HI. Hanya saja sampai seperti itu. Tapi kalau misalkan membandingkan arus lalu lintas tadi malam dengan pagi ini sangat jauh berbeda. Artinya memang sudah tampak normal. Kalau saya memandang tadi dari sepanjang Selipi menuju ke tempat saya melaporkan saat ini sudah normal kembali seperti sedia. Berapa? Ya. Nanda, sudah mulai normal pagi hari ini, tapi apakah ada imbauan dari polisi soal misalnya ada jalur alternatif bagi pengendara untuk menghindari kemacetan di sana? Ya, betul sekali, ini menjadi perhatian juga dari pihak polisi. Maka kemarin malam ketika ada kemacetan itu, diskresi polisi bersama dengan Jasa Marga ini dikeluarkan. Salah satunya adalah dengan penerapan tol Semanggi 2 meski hanya 1 gardu. Nah, kalau untuk jalur alternatif sebenarnya ini disampaikan oleh pihak Jasa Marga. Ini menjadi referensi juga khususnya jika memang sewaktu-waktu, apalagi perbaikan gardu tol ini masih terus diperbaiki dengan melihat kondisi yang seperti saat ini, artinya penutupan total gardu tol ini tidak bisa dilakukan. Maka hanya penutupan parsial saja dengan tadi salah satu contohnya di Semanggi 1 yang dimana 2 gardu ini menjadi 1 gardu saja. Nah, salah satu jalur alternatifnya tadi disampaikan oleh Jasa Marga melalui rilisnya, seperti halnya jika Anda melintas atau menggunakan tol, via tol, bisa melintasi ruas tol Cengkareng, Batu Ceper, dan juga Kunciran untuk kemudian melanjutkan perjalanan melalui ruas tol Jor 2, yang dimana ini ditujukan untuk berbagai tujuan seperti Depok, Bogor, dan wilayah lainnya yang memang
tersambung dengan jalan tol JOR. Ini bisa menjadi salah satu referensi juga tentunya kalau misalkan untuk jalur arteri ini bisa dipertimbangkan juga, karena Jalan Gatot Subroto ini bisa sewaktu-waktu, bisa kemungkinan dengan kondisi yang seperti kemarin, maka Anda harus bisa aware ataupun bisa memperhatikan informasi-informasi yang disampaikan melalui media sosial juga tentunya dari pihak Jasa Marga ataupun dari NTMC Polri. Sementara demikian Bremana yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, antisipasi dari pengendara perlu dilakukan terutama untuk jalur alternatif baik tol maupun non-tol. Terima kasih Nanda Aprilia dan juga Riki Sultana melaporkan langsung dari kawasan gerbang tol Semanggi. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Dunia Kesehatan Indonesia menyambut kehadiran solusi diagnostik inovatif yang diresmikan pada Rabu 24 September lalu. Peluncuran teknologi canggih ini sekaligus menjadi upaya dalam menghadirkan kemudahan akses diagnostik berkualitas tinggi ke berbagai fasilitas kesehatan di tanah air. Dunia Kesehatan Indonesia menyambut kehadiran solusi diagnostik inovatif yang diresmikan pada Rabu 24 September lalu. Peluncuran teknologi canggih ini sekaligus menjadi upaya dalam menghadirkan kemudahan akses diagnostik berkualitas tinggi ke berbagai fasilitas kesehatan di tanah air. Acara peluncuran eHBT 50 Mini Lab Multifunctional Analyzer yang dilakukan oleh Ozel ini mempertemukan para profesional kesehatan dan pemimpin industri. Perangkat ini menggabungkan teknologi Artificial Intelligence atau AI dengan morfologi darah lengkap untuk meningkatkan kapabilitas diagnostik di tingkat pelayanan kesehatan primer. Peluncuran ini juga menjadi momen penting sebelum partisipasi di Indonesia International Hospital Expo, ajang pameran kesehatan terkemuka dan paling berpengaruh di Indonesia. Okay, because for the normal CBC, the test is only for the counting the cells. But for our AI, we take the real image for all the particles. So it's like the CBC plus the cell morphologies. So once we give the advice to the users, if the abnormal samples, they can flag out which cell is abnormal, and they not request to additional to do a microscopy. So you can directly check the cell image from our system. Keterbatasan akses terhadap diagnostik canggih menjadi hambatan utama bagi fasilitas kesehatan di beberapa daerah. Hal ini juga menjadi tantangan utama yang dihadapi klinik dan rumah sakit regional Indonesia dalam pengujian multifungsional. Melihat akan masalah yang krusial ini, Ozel hadir dalam memberikan solusi diagnostik yang sebelumnya hanya tersedia di rumah sakit besar. Hematologi biasanya berbasis yaitu cairan ya, yang menggunakan perawatan yang susah menurut saya ya. Maka ini sangat bagus sekali ya, itu menggunakan catheter kering, jadi tidak repot ya. Kalau ada masalah, biasanya kalau reagen basah sedikit-sedikit ada masalah, tapi kalau yang ini menggunakan reagen kering, jadi tidak terlalu repot untuk cara maintenance-nya, dan juga untuk di klinik-klinik baik maupun puskesmas di pelosok itu sangat mudah digunakan. Dengan jangka waktu masa kadaluarsanya adalah dengan brand Ozel ini adalah 2 tahun. Selain melaunching alat kesehatan, brand merek kesehatan ini juga akan memamerkan solusi bertenaga AI di Indonesia International Hospital Expo. Diharapkan dengan hadirnya alat kesehatan ini dapat meningkatkan layanan diagnostik di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, peluang investasi berupa reksadana bisa menjadi pilihan. Lalu seperti apa peluangnya? Kompas Bisnis akan membahasnya bersama rekan saya Putri Oktaviani sesaat lagi. Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Putri Oktaviani. Siapa di antara Anda yang sudah berinvestasi dalam reksadana? Nah, investasi reksadana ini, Saudara, bisa menjadi instrumen investasi yang bisa Anda pilih in this economy. Meski memiliki resiko, namun peluang untung masih bisa didapat.
Saat ini memang ada bermacam-macam pilihan investasi yang bisa Anda pilih. Reksadana pun memiliki beragam jenis tergantung tujuan investasi Anda. Executive Director and Chief Investment Officer Mandiri Investasi, Ernawan R. Salim Syah bilang, investasi tentu ada untung rugi tergantung mindset investor yang dipilih. Untung besar bisa didapat, tetapi perlu pintar-pintar antisipasi resiko pasar seperti fluktuasi, resiko politik, dan resiko likuiditas. Ernawan berpesan, penting bagi calon investor memastikan investasi dikelola lembaga yang kredibel dan bisa bertahan menghadapi potensi krisis. Reksadana untung besar bisa banget, ya. Tapi juga reksadana bisa buntung besar. Nah, ini masalah perspektif dari investor gitu. Kadang orang ngelihatnya, wah ini turun gitu ya, jadi kayak merasa rugi gitu kan ya. Padahal kalau dia panjangkan horizonnya, itu misalnya malah jadi untung. Contoh tahun ini aja gitu. Tahun ini kalau kita bicara reksadana saham, itu kan sempat menyentuh 6.000, 5.900 di bulan Februari. Terus kemarin pas ada pengumuman menteri baru tuh, tiba-tiba sore-sore turun 2,5%. Buat yang orang yang nggak siap dengan volatility seperti itu di reksadana saham, mereka merasa oh ini rugi besar. Tapi buat orang yang siap dengan volatility itu dan memang akan dikonsum di masa yang akan datang gitu ya. Ya kalau hari ini kita lihat kan udah 8.125-an gitu ya, buat dia itu suatu keuntungan besar. Jadi bisa nggak untung besar? Bisa, cuma harus disesuaikan dengan risk appetite kita. Beragam jenis investasi di sektor pasar modal Indonesia memang memiliki resiko dan juga peluang yang besar, mulai dari saham, reksadana, deposito, hingga surat berharga negara atau SBN. Lalu bagaimana tingkat investasi kita bisa meningkat dengan rasa percaya yang aman, yang tinggi, dan kapan kita harus berinvestasi? Kita tanyakan langsung kepada Bapak Agus Yanuar, CEO Samuel Asset Management yang sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat pagi Pak Agus. Pagi Mbak Okta. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Alhamdulillah. Nah Pak, kita bicara soal investasi. Kenapa sih Pak tingkat investasi sektor pasar modal di Indonesia ini nampaknya masih rendah? Sederhananya gini, kenapa masyarakat kita ini masih perlu diyakinkan atas rasa percaya dan juga soal keamanan uang mereka saat beli produk investasi itu? Salah satu penyebabnya adalah memang literasi keuangan di Indonesia relatif rendah ya dibandingkan negara-negara tetangga kita. Itu yang pertama. Kedua, sebagian besar pemegang atau pemilik uang di Indonesia itu lebih sebagai deposan, dia tidak terlalu menyukai resiko gitu ya. Kemudian karanya lebih menyukai yang ada kepastian gitu, seperti mungkin tabungan, kemudian deposito ataupun investasi bodong yang menjanjikan seolah-olah ada kepastian imbal hasil. Sementara kalau di investasi seperti reksadana ataupun yang diatur oleh OJK di pasar modal itu tidak boleh menjanjikan. Jadi hanya fund manager seperti kami hanya mungkin menyampaikan potensi keuntungan sekaligus juga potensi risikonya. Itu dua hal yang selalu disampaikan di awal gitu. Oke, berarti misalnya orang tuh bisa milih asal kita kasih tahu dulu gitu ya Pak ya, ini high risk high return gitu misalnya. Ya. Oke. Bahkan di dalam brosur kan ada dicap tuh. Ini merah, kuning atau hijau untuk menunjukkan tingkat risiko dari produk investasi yang ditawarkan. Oke, nah Pak Agus, biasanya apa sih Pak yang akhirnya membuat orang itu berani investasi di pasar modal? Gimana cara kerja investasi pasar modal ini sebetulnya? Kenapa orang berinvestasi di pasar modal? Pertama, punya uang ya, dana lebih gitu ya. Supaya bisa diinvest ya Pak ya? Ya, kedua punya pemahaman dan pengetahuan. Kemudian juga dia punya karakter risiko yang mungkin berbeda-beda yang sesuai dengan produk pasar modal gitu kan. Kalau di pasar modal sini ada yang langsung ya seperti tadi saham, SBN, sementara yang secara kolektif itu ada reksadana gitu, di mana sebuah produk dibeli oleh banyak investor, digabung dan dikelola oleh fund manager. Tapi bagi mereka yang punya pengetahuan secara langsung, mereka bisa membeli langsung misalnya saham atau membeli langsung obligasi gitu.
Oke, jadi pilihannya sebetulnya bisa investasi secara mandiri, secara diurus sendiri, ataupun juga tadi pakai ini ya Pak ya, pakai fund manager tadi, asal ada uangnya dan juga pengetahuan atau literasi soal investasi itu. Betul. Nah, sebenarnya apa sih Pak? Kan tadi ada banyak jenis-jenisnya investasi. Apa investasi yang paling aman di pasar modal? Prinsipnya gini, literasi yang biasa dijelaskan adalah high risk, high return gitu. Ataupun juga sebaliknya. Kalau misalnya ada iming-iming keuntungan gitu yang tinggi, pasti kan resikonya juga besar dong. Gimana Pak Agus penjelasan? Jadi mungkin kata aman itu lebih tepatnya investasi apa yang paling tepat gitu ya. Yang paling Karena kalau aman, investasi nyimpan uang di bank pun bisa, kalau salah bisa beresiko ya. Kan kalau di bank kan kalau di atas 2 miliar itu tidak dijamin oleh SPS. Jadi kalau sesuatu terjadi dengan banknya, misalnya kita nyimpan 5 miliar, banknya kolaps, yang diganti aja 2 miliar, berarti beresiko. Tapi kalau yang tepat itu di investasi apapun sebetulnya harus sesuai dengan karakter tipe risiko kita, risk profile kita. Apakah kita seorang risk taker atau moderat atau konservatif gitu. Pertama itu. Kedua, investasi itu harus yang tepat itu harus disesuaikan dengan tujuan investasinya. Apakah untuk akumulasi kekayaan, misalnya kalau di usia muda dan kita masih produktif, mungkin bisa membeli produk-produk yang lebih beresiko atau yang moderat. Tapi kalau di usia pensiun yang sifatnya menjaga apa yang telah kita miliki, mungkin yang harus yang lebih konservatif. Kemudian yang ketiga, yang menentukan pilihan investasi adalah jangka waktu berinvestasinya. Apakah jangka pendek untuk 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, atau untuk mungkin 20-30 tahun yang akan datang. Yang pendek mungkin 1 sampai 2 tahun yang lebih cocok mungkin di pasar fixed income ya, baik pasar uang maupun obligasi. Kalau yang menengah antara 3 sampai 7 tahun mungkin di produk yang reksadana campuran, di atas 5 tahun atau 7 tahun mungkin baru di produk-produk investasi yang ada unsur sahamnya gitu, seperti reksadana saham atau saham langsung. Oke, artinya bisa dikatakan gini ya Pak Agus ya, kalau kita mau investasi harus tahu juga nih jangka waktunya berapa lama gitu. Betul. Lain tadi soal bagaimana risk profiling kita gitu ya. Oke, nah Pak Agus, gimana dan kapan investasi kita pada suatu reksadana gitu dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai ini lagi untung atau ini lagi rugi? Oke, jadi kalau di reksadana kan ada produk reksadananya, di mana satu produk itu terdiri atas beberapa portofolio. Katakanlah reksadana saham terdiri ada 30 jenis saham di dalam portofolionya. Tentunya ada yang naik dan ada yang turun. Kalau di reksadana, kenaikan harga saham harian itu sudah menentukan nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih adalah harga sebuah reksadana gitu, yang ditentukan oleh naik turunnya isi portofolio. Jadi kalau di dalam satu reksadana ada saham yang turun, potensi penurunan itu sudah dicatat sebagai turun gitu, sehingga mencerminkan NAB yang turun atau naik. Begitu juga kalau naik. Tapi kalau di level investor yang memiliki reksadana atau disebutnya pemegang unit penyertaan reksadana, kenaikan nilai aktiva bersih reksadana naik turun itu sepanjang dia belum menjual, katakanlah potensi untung dan ruginya, dia belum bisa mencatatkan sebagai realized profit atau realized loss gitu. Oke, nah itu nanti menarik nih soal bagaimana potensial loss ya Pak ya, potensial loss, unrealized loss ataupun juga realized loss. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Agus. Baik. Usai jeda saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Agus Yanuar, CEO Samuel Asset Management yang sudah ada di studio Kompas TV. Pak Agus, kita lanjutkan kembali tadi soal bagaimana untung rugi nih Pak, menarik. Nah, tentang kerugian ada potential loss atau unrealized loss dan realized loss, ini apa sih Pak bedanya? Jadi kalau yang disebut unrealized loss atau potensi rugi itu adalah apabila harga pasar sebuah produk lebih rendah dibanding waktu kita belinya gitu. Kalau potensial profit atau potensi keuntungan itu di mana harga pasar saat ini lebih tinggi dibanding harga waktu kita beli gitu. Unrealized loss maupun unrealized profit itu sepanjang belum dilakukan penjualan atas produk tersebut belum menjadi keuntungan yang sudah aktual maupun kerugian yang sudah dibukukan gitu. Oke. Jadi baru potensi. Baru potensi, artinya akan kelihatan untung ruginya ketika keputusan kita akan menjual gitu ya Pak ya?
apa yang telah kita beli tadi. Gitu. Oke. Berikutnya Pak, bagaimana pengelolaan dan perlakuan akuntansi atau unrealized loss itu tadi pada investasi 1000 di reksadana 123 yang berasal dari dana kolektif teman-teman pegawai negeri ini Pak. Jika nilai aktiva bersihnya atau NAB ini sempat turun tapi kini naik dan belum dilakukan penarikan, apakah kerugian tidak nyata ini bisa diakui sebagai kerugian yang belum dibukukan itu tadi? Ya, tadi seperti tadi kalau di level reksadana nilai aktiva bersihnya ditentukan oleh harga pasar dari aset dasarnya, karena pencatatan akuntansi di reksadana itu berdasarkan mark to market, jadi sesuai dengan harga pasar. Jadi kalau katakanlah seluruh aset dasarnya turun, pasti NAB turun. Seluruh aset dasar dalam portofolio itu naik, NAB akan naik. Tapi kalau di level investor, pemegang unit penyertaan, misalnya NAB naik turun, ada potensi untung atau potensi rugi, sepanjang kita belum menjualnya kembali atas produk tersebut, tidak dicatat sebagai kerugian gitu. Kembali baru potensi gitu. Oke, baru potensi kembali lagi akan kelihatan ketika kita akan menjual gitu ya Pak. Misalnya waktu COVID kan seluruh aset turun ya. Jadi semua investor baik institusi maupun perorangan punya potensial atau unrealized loss. Tapi sepanjang dia tidak menjual saat itu, dia tidak membukukan kerugian. Kalau katakanlah baru jual hari ini, dulu kan 4.000 sekarang 8.000 udah double tuh dari masa COVID itu misalnya. Oke Pak, artinya berarti begini, kalau misalnya orang masih awam soal investasi, psikologis soal itu tadi unrealized dan realized loss itu juga harus dijaga dong ya, soal bagaimana jual dan juga tetap dipertahankannya itu. Ya, makanya tadi kembali ke profil risiko atau karakter dari investor masing-masing. Ada yang mungkin baru turun 1% udah stres, ada juga yang santai aja karena dia punya pengetahuan dan jangka waktu investasi panjang gitu. Kalau kita punya uang hari ini untuk dipakai katakanlah 3 bulan yang akan datang, memang sebaiknya tidak di produk yang fluktuatif ya. Tapi kalau kita punya uang hari dan diinvestasikan untuk 10 tahun yang akan datang, volatility itu bagian dari memang perjalanan kenaikan sebuah investasi. Oke, kembali lagi tidak ada investasi yang aman, tapi yang ada adalah investasi yang tepat. Yang tepat. Yang tepat, Pak Agus. Oke. Nah, Pak Agus, ini kan beberapa BUMN juga melakukan investasi di pasar modal. Kalau BUMN identik dengan pastinya keuangan negara, kapan investasi yang dilakukan BUMN ini dikatakan mengalami kerugian keuangan negara, Pak? Nah, kalau dari peraturan di BPK, di Perbendaharaan Negara gitu. Jadi yang disebut loss itu adalah pada saat dilakukan penjualan dan dibukukan kerugian aktual gitu. Sepanjang itu masih tadi potensial, itu masih belum dikatakan sebagai kerugian. Baru unrealized. Seperti sama kan banyak badan BUMN maupun badan-badan investasi dari bagian pemerintah itu berinvestasi di pasar modal maupun baik di saham maupun obligasi. Harga-harga waktu COVID kan turun tuh. Jadi mereka mengakui adanya potensi loss, tapi sepanjang dia belum jual tidak dianggap sebagai kerugian gitu. Oke, berarti artinya kondisi-kondisi misalnya kayak ada apa ya Pak ya, misalnya pengaruh gitu, misalnya kondisi politik, kondisi keuangan itu juga harus diperhatikan berarti ya? Betul, dan yang kalau untuk para penyelenggara keuangan negara yang penting juga prosedur ya. Jadi bagaimana waktu dia mengambil keputusan investasi itu mengikuti prosedur, SOP, kemudian termasuk mungkin mitigasi atas risiko dan mitigasi proses-proses hukum. Sepanjang dia tidak memiliki niat jahat ya, mens rea gitu di dalam pengelolaannya, potensial loss itu tidak dianggap sebagai kerugian negara gitu. Oke, nah itu ada nggak Pak secara ketentuan hukumnya gimana? Karena kan ada beberapa misalnya BUMN yang mengelola gitu uang pensiunan dan lain sebagainya gitu. Itu kalau tidak ada dijelaskan. Ya ada Undang-Undang Nomor 1 kalau dari sisi hukum ya tahun 2004 yang menyatakan tadi bahwa kalau berupa potensial loss masih belum sepanjang itu tidak dieksekusi gitu, tidak dijual dan sudah mengikuti seluruh prosedur investasi, prosedur SOP yang ada di dalam pengambilan keputusan investasi itu tidak dianggap sebagai kerugian gitu. Tidak dianggap sebagai atau kerugian negara. Oke, yang perlu diawasi apa Pak berarti? Tadi proses kertas kerja, kemudian proses pengambilan keputusan, prosedur yang diikuti, SOP, arahan-arahan aturan, dan peraturan-peraturan yang mengikat kepada lembaga tersebut. Kalau yang disebut penyelenggara negara kan ada pemerintah, gitu, pusat dan daerah, BUMD, BUMN yang punya kewenangan di dalam pengelolaan
dana ataupun aset-aset negara. Nah, biasanya itu terikat kepada prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan termasuk juga undang-undang yang mengikat kelembagaan tersebut. Oke, jadi kemudian Pak, sebagai penegasan dan juga dasar pemahaman, siapa saja pihak yang bisa disebut sebagai pengelola keuangan negara, Pak Agus? Kalau mengutip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ya, yang disebut pengelola keuangan negara adalah setiap pejabat baik pusat maupun daerah gitu ya, yang diberi kewenangan, termasuk BUMD dan BUMN gitu, yang diberi kewenangan, tugas dan tanggung jawab dalam mengelola uang atau barang negara atau kekayaan negara. Jadi mungkin kita pakai dasar hukum itu saja gitu. Pakai dasar hukum itu. Oke. Nah, Pak Agus, mungkin ini juga bisa menjadi apa ya, gambaran untuk masyarakat. Mungkin ini juga bisa menjadi pesan juga buat masyarakat yang mungkin baru mau berinvestasi, Pak. Nah, ini apa yang bisa diperhatikan? Kita harus tahu, seperti kita memilih jalan gitu ya, kita harus tahu tujuannya kemana sehingga kita bisa memilih jalan yang paling tepat. Tadi kembali dasar utama adalah kita harus mengenal diri sendiri, tahu tujuan investasi dan kapan jangka waktunya akan dipakai uangnya. Kemudian mungkin prinsip utama investasi itu jangan dari sisa yang kita miliki, dana yang kita miliki. Jangan sisanya tapi sisihkan, investasikan baru dibelanjakan yang lainnya. Jadi kalau bisa porsi untuk diinvestasikan itu merupakan porsi yang kita anggap sebagai biaya yang disisihkan. Misalnya bisa saja sejak kita menerima gaji pertama 10% mungkin buat investasi, sisanya baru dibelanjakan. Gitu. Pak Agus, kan sekarang juga banyak nih yang ada aplikasi dan lain sebagainya sebagai pengelola aset. Nah itu kapan kita bisa memakai bantuan itu atau kapan kita harus memutuskan oke, aku akan misalnya investasi sendiri gitu atau ngurus sendiri duitnya? Aplikasi sangat membantu ya, karena itu kan mempercepat pengambilan keputusan dan kita mengeksekusi pembelian atau penjualan. Tapi yang pasti juga kita perlu pengetahuan tentang apa produk yang kita beli, kemudian risikonya apa dan bagaimana cara menjual dan membelinya gitu. Terutama menjualnya kan. Gampang produk investasi yang gampang membeli, waktu menjual susah sekali karena dicari orang yang nggak ada gitu ya. Terus likuiditasnya kurang. Jadi banyak hal yang mungkin perlu dipahami, tapi yang pasti harus tahu produknya, tahu siapa yang mengelola, tahu kalaupun beli langsung apa isinya gitu, siapa manajernya gitu, siapa manajemen dari perusahaan itu, dan cara membeli dan cara menjual. Harus kredibel ya Pak ya? Harus kredibel ya. Oke, Pak Agus, tren reksadana selama setahun ini seperti apa sih Pak? Apa yang perlu diketahui masyarakat soal reksadana? Sebetulnya dalam 5 tahun terakhir kalau total dana kelolaan itu tidak banyak berkembang ya. Total reksadana dana kelolanya 540 triliun. Sementara dana pihak ketika di perbankan itu ada 8.600 triliun naik gitu. Jadi investasi reksadana hanya mencerminkan 6% dari total dana di bank. Berbeda dengan negara tetangga yang sudah 30-40% dari dana yang di bank. Jadi pertama karena literasi gitu. Kedua juga memang banyak regulasi yang sementara ini perlu diregulasi ya sesuai dengan semangat pemerintah. Kemudian juga mungkin ragam produk yang harus lebih banyak. Jumlah emiten saham juga kita yang liquid itu hanya sedikit ya. Dari sekitar 900 saham yang diperdagangkan di bursa, yang transaksi hariannya mencapai kira-kira 10 juta dolar per hari atau sekitar 160 miliar per hari itu hanya 10 saham. Jadi bagi investor institusi yang besar itu dianggap kurang liquid. Ya. Tapi bagi investor perorangan yang memang baru mulai investasi, banyak potensi pilihan sebenarnya di pasar modal gitu. Ya kalau secara bercanda, harta karun itu ada di pasar modal sebenarnya. Asal kita tahu saja cara menyelamnya gitu. Oke, harta karun ada di pasar modal, tapi tentu kalau misalnya kita mau mulai investasi, tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Pak ya, soal bagaimana risk profiling, kemudian tujuan investasi dan juga jangka waktunya. Kemudian juga jangan gegabah pastinya kalau mau investasi. Harus berpengetahuan. Harus berpengetahuan, harus ada literasinya, karena tadi ya Pak ada unrealized loss, ada realized loss, ini yang perlu diperhatikan untuk berinvestasi. Terima kasih Pak Agus Yanuar, CEO Samuel Asset Management sudah bersama di Kompas Bisnis Pak. Sehat selalu Pak Agus. Mbak Okta, terima kasih. Saudara, di tengah maraknya kasus keracunan MBG, banyak juga dapur MBG yang punya standar ketat dari mulai pembuatan hingga penyaluran makanan. Informasinya kami hadirkan saudara, usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.